Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan pemeliharaan tangan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan ini. Kembali menyapa dalam sapaan pengharapan Rabu 15 November 2023 dengan tema Kinanti ing Gusti. Dengan bacaan terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Mari sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang boleh kami alami pada hari ini. Setelah semalam kami beristirahat, pagi hari ini kami siap untuk melaksanakan aktivitas kami. Ya Bapa, kiranya Engkau dahului dengan firman-Mu yang kudus. Setiap renungan yang kami bawakan boleh menjadi tuntunan dalam kami menghadapi kehidupan kami ke depan. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan, tidak hanya mendengar dan membaca, tapi boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam momen ulang tahun anak kami, saya sebagai orang tua pasti sering diberikan kesempatan untuk menyampaikan harapan untuk anak-anak kami yang sedang berulang tahun. Di momen tersebut tentu secara otomatis saya pasti akan menjawab hal-hal yang baik, harapan-harapan yang baik untuk kehidupan anak-anak kami ke depan. Ada satu harapan besar yang selalu saya sampaikan, yakni bagaimana mereka hidup di dalam tuntunan Tuhan, atau dalam bahasa Jawa sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah Kinanti ing Gusti, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Karena ketika kita berharap memohon kesehatan, pasti suatu ketika kita akan merasa sakit. Ketika kita berharap berkelimpahan, mungkin bahkan ada waktunya kita hanya cukup atas berkat materi yang kita terima. Tetapi hidup dalam tuntunan Tuhan membawa kita dalam pengharapan surgawi akan pemeliharaan hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan. Bapak Ibu, bila kita melihat sekarang ini kehidupan semakin keras, standar ekonomi yang semakin tinggi, kemudian relasi sosial yang semakin toksik, dan juga perkembangan teknologi yang harusnya membantu mempermudah aktivitas kita, terkadang malah menjadi bumerang yang membelenggu kehidupan ini. Hal-hal demikian yang menjadi santapan kita setiap hari, Bapak Ibu, membuat kita merasa berat dan tertekan. Waktu, energi, fokus dan pikiran kita terkuras untuk hal-hal duniawi saja.
Maka tidak heran banyak problem keluarga maupun personal yang muncul akibat ketidakselarasan kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual manusia. Mungkin kita sering lupa bahwa jikalau pada sampai hari ini kita mampu menghadapi kenyataan hidup, ini semua kita imani bahwa Tuhan menopang, Tuhan memampukan dan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu, mengutip sebuah lagu dari Kidung Pasamuan Kristen Jawa nomor 128, atau kita sebagai GKI mengenal dengan NKB 184. Kira-kira bunyinya seperti ini. Kulombo tenyuwun bondo, anyuwun kadrajatan, kang kawula suwun namung kinanti ya ing Tuhan. Bapak Ibu, melalui bait lagu itu tersampaikan dengan jelas bahwa sebenarnya kita hidup tidak melulu soal harta benda ataupun kedudukan tinggi, status sosial yang tinggi. Ya memang itu semua perlu. Kita butuh uang, kita butuh harta untuk menyambung kehidupan kita. Cuman ini tidak fokus atau tidak melulu tentang sebuah hal yang rakus yang ingin semuanya dikuasai begitu. Dan pada akhir bait tadi disebutkan bahwa yang kami inginkan atau yang kami mohonkan adalah hidup di dalam tuntunan tangan Tuhan. Kang kawula suwunaken namung kinanti ing Tuhan. Yang kami mohonkan, yang kami minta adalah hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam tuntunan Tuhan tidak memberikan jaminan bahwa hidup ini mulus, tanpa hambatan, tanpa masalah, tanpa kesulitan. Tapi hidup di dalam tuntunan Tuhan menumbuhkan keyakinan, memberikan pengertian, memberikan pengharapan bahwa pada saatnya kelak Tuhan akan melihat bahwa hambanya pulang dengan memegang kesetiaan dan tetap tinggal di dalam kasih dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjumpai kehidupan yang senantiasa ada dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan singkat yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah ini semua menjadi pengingat kami bahwa kami hidup selayaknya tinggal dalam tuntunan dan kasih daripada Allah saja. Karena kami tahu bahwa sumber kekuatan hidup kami ada di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga memang seyogianya kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa tinggal di dalam Engkau, meskipun kehidupan kami mungkin tidak semulus yang kami kira. Penuh rintangan, penuh dengan berbagai hal yang mungkin di luar apa yang kami pikirkan. Tetapi ajarlah kami untuk senantiasa mengerti bahwa Tuhan hadir di dalam segala perkara. Tuhan senantiasa memberkati, menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam jangkauan tangan kasih-Mu.
Bapa di sorga, kami rindu berdoa untuk kondisi stabilitas politik yang saat ini mulai menghangat menjelang pemilihan umum Februari 2024. Kami mohonkan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami sebagai bangsa dan negara Indonesia ini di tengah hiruk pikuk tensi politik yang naik turun dan bahkan cenderung sangat memanas pada akhir-akhir ini. Kiranya Bapa Tuhan yang senantiasa melindungi kami, memberikan kami sebagai warga negara Indonesia hati yang bijaksana untuk melihat segala sesuatu dengan tidak emosi, mampu mengendalikan diri kami. Terlebih pesta demokrasi ini harusnya menjadi wadah atau momen yang menggembirakan, di mana kami bisa memberikan langsung apa yang menjadi pilihan kami. Tuhan jaga kami dari segala yang jahat. Tuhan jagai kami dari segala sesuatu yang menginginkan disintegrasi bangsa ini. Kiranya perjalanan tahun politik ini menjadi langkah yang baik untuk menentukan semua pemimpin dari berbagai level, sehingga kami dapat menata kehidupan berbangsa dan bernegara kami dengan pemimpin-pemimpin baru kami, sehingga tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara kami dapat tercapai melalui keharmonisan hidup berpolitik kami. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun kami dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon ampun apabila dosa dan kekurangan kami menjadi sekat atau penghalang yang sangat-sangat tebal untuk kami mampu memandang Engkau. Kiranya Tuhan senantiasa menjangkau hati kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan pengharapan hari ini. Sampai berjumpa dalam sapaan pengharapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.